dan pengurus yang baru karena memang udah pas gitu. Lalu alhamdulillah akhirnya sudah terpilih. Kami ini kan memang lebih mengutamakan pada kerjanya karena ternyata organisasi kita itu banyak sekali yang harus diperbaiki. Kan IWAPI ini dari tahun 75. IWAPI yang dua tuh nggak ada relevansinya karena gini Pak, yang satu pengacara bukannya pengusaha. Jadi yang ini ikatan wanita pengusaha nih Pak, bukan ikatan wanita pengacara. Nah jadi Pak, ini kan Bapak kan tadi baru tanya itu IWAPI ada dua ini. Jadi memang di DPP itu karena ada hal-hal seperti itu kebanyakan selama ini fokusnya keluar Pak, mengurusi hal seperti itu. Akibatnya ke dalamnya mungkin kami kemarin kurang perhatian. Jadi pengurus yang baru itu memang sekarang fokusnya kepada pembenahan di dalam. Kami ingin memperkuat organisasi karena kita ini mentornya untuk Indonesia. Mungkin Jakarta bagus aja. Iya, Jakarta harus bagus Pak, kalau enggak berantakan. Jadi program kerja sudah kami susun dan untuk kepengurusan yang baru ini karena kami lihat kelihatannya kemarin yang pengurus yang kemarin tuh kurang akrab gitu sama Pemda DKI. Kami mengharapkan, iya kami mengharapkan yang ke depan ini bisa bekerja samanya lebih dekat gitu Pak. Mohon dukungan. Itu sih oke sih. Jadi kalau ada apa-apa sampaikan saja. Kalau kita perlu fasilitasi ya kita fasilitasi. Ketemu dinas mana. Iya maksudnya gitu nggak Pak. perlu ya pakai ruangan rapat lantai saja tidak masalah. Terima kasih banyak. Jadi cepat gitu. Mengundang mereka datang kan belum tentu mau kan. Iya Pak. Jadi yang penting kasih tahu kita maunya apa, konsepnya apa, terus SKPD mana yang perlu kita panggil. Masukin surat kita tinggal panggil aja langsung rapat langsung putus. Jadi ada inilah kesimpulannya lah. Nah ini ngomong kan bedanya kerja sama Pak Ahok ini nih, saya senangnya langsung cepat gitu jadi Pak. cepat gitu ya. Iya. Kalau kita ketemu lagi belum tentu jadwalnya ada lagi. Benar Pak, benar. Yang udah masukin surat masalahnya apa. Kadang-kadang juga ada nggak mau nyebutin masalah itu yang repot. Nah betul datang SKPD kan tidak di satu gedung, ada SKPD yang di lain. Betul Pak. Saya sih tadi maunya nggak cukup rupanya. Jadi saya maunya semua SKPD itu di sini. Oh di sentral. DPRD terlalu gede pakainya juga. Iya. Nah sebetulnya kalau satu gedung semua di sini enak. Jadi kita rapatnya itu betul-betul semua tuh tepat waktu. Nggak habis waktu ya. Iya kayak perusahaan-perusahaan kan punya building kan bukan untuk sok-sokan gitu loh, supaya gampang. Iya. Nyewa-nyewa mahal ya bangun gedung sendiri lebih untung. Iya. Bisa sewain kalau kita kan kurang malah. Jadi lebih baik kantor-kantor dinas yang lain di. Tapi mereka juga bilang masalah kemacetan. Nah kita lagi dorong mungkin bisa naik kereta api. Berapa harus naik kereta api nih? Nah, jadi lebih ya naik bus. Kita mau tambah bus lagi. Ya bus gratis nih. Bagus Pak, jadi kita juga. Jadi kita sebenarnya kita juga mau ya Bu Tia. Asalkan cukup nyaman. Kita akan mulai kok tahun depan kita akan mulai taruh bus tingkat gratis dari koridor 1 Blok M Monas terus Monas Kota Tua. Dan masuk ke Istiqlal Pasar Baru juga dikit ya gitu ya. Nah terus satu Kuningan dari Taman Menteng sampai ke ujungnya terus masuk Casablanca. Nah satu lagi dari Bundaran HI ke Tanah Abang. Boleh Nah, tuh itu sosialisasi bus sama gratis. ibu ya. Jadi kita kasih gratis. Kita lagi bingung mau pakai plat merah atau apa gitu. Mungkin juga plat merah. Orang hibah. Dan kita kasih iklan. Jadi perusahaan-perusahaan itu Yang mau pasang. dia nyumbang asal busnya masih ATPM sini ya. Ternyata servisnya gampang. Iya. ATPM sini bus tingkat dia boleh full iklan luar dalam. Oh. Dan tidak bayar pajak lagi. Karena dia hibah pada kami kan. Iya. Nah kalau dia tiap tahun mau mengganti, kita buat MOU seolah-olah dia wajib memperbaharui interior dan eksterior bus. Oh. Nah, jadi kan kesempatan orang untuk iklan. Oh. Nah, Jadi tapi kalau kita, kami ini Pak. misalkan dapur Sunda pengen promosi nih, mau menu macam-macam, nah kita minta bus tingkat supaya full kan. Dan kalau bisa seperti Eropa, iklannya yang 3 dimensi. Jadi kayaknya kayak Kodak, jadi waktu lalu-lalang kita duduk pun kayak lihat karnaval gitu kan, festival kan jadi keren kan. Di Jakarta jadi bagus. Nah, jadi
kalau mau marketing itu saya kira dia bantu pasang satu billboard, DBN sumbang satu bus tingkat 2 miliar lebih. Nah itu bisa 5 tahun, 7 tahun pakai. Nah itu di tempat kita juga banyak Pak pengusaha yang Iya. bergerak di bidang itu. Ganti itu lebih Bisa praktis kan. jadi ini Nah itu bagus ya hidup buat kan, kita ya. jalan terus kan. Iya, dia jalan. Bayangin jalur utama, karena begitu kita jalan Lebih itu, efektif Pak. motor nggak boleh masuk. Oh, oke. Karena Anda bisa gratis dan bus-bus jelek pasti otomatis jemput penumpangnya di ujung. Iya. Nah ini untuk bantu kemacetan adanya MRT. Nah kita mungkin menggunakan pas seperti Singapura dulu sebelum ada ERP. Ya Anda mau masuk jalur Taman Sudirman harus beli stiker, stiker bulanan. Mungkin 1 juta sampai 3 juta sebulan. Jadi kalau Anda nggak mampu bayar ya tolong Naik kendaraan umum. parkir di gedung mana, di pinggirnya gedung kan banyak gedung-gedung parkir di ujung-ujung itu, atau di Blok M, atau ada di drop, ada naik bus itu. Tapi yang penting antisipasinya Pak, benar itu di Bapak bikin peraturan, tapi harus banyak busnya supaya Itu tadi. orang nggak ada mobil. Kita tapi pengen bikin tiap busnya 10 jangan menit, antri. tiap 10 menit. Iya. Kalau dipaksa, karena kita yakin bisa kan tambah motor, tambah bus jelek kan tidak ada yang ngetem. Iya. Nah, kita pakai disub, awal. Dan jumlah mobil yang dikurangin ini mesti bareng. Iya. Kalau jumlah mobil tidak dikurangin orang juga tidak mau. Daripada macet di bus ya mendingan macet di itu. di mobil pribadi kan. Pribadi, betul. Nah, terus Feeder-feeder busway juga sama, semua feeder kan masuk ke busway. Mm-mm. Nah masalah busway kan banyak dimasukin terobos mobil-mobil. Yang tilang orang kaya, tilang kecil dia mah cuek lah. Kita nggak mau tilang, kita mau blokir STNK. Oh. Jadi kita lagi siapkan, begitu busnya jadi, begitu dia masuk kita blokir aja. bagus ya law enforcement. Ya, lu begitu blokir kamu mikir, Iya. 2 tahun mobil kamu tuh scrap loh sudah. Harusnya kan. Nggak bisa lagi kan? Nggak bisa dijual ya. Jadi kamu masih mikir gitu, kamu mau jalan Iya, keluar kota iya, semua nggak iya. bisa. Jadi kita mesti tegas tapi juga yang manusiawi ada solusi orang keluar. Iya. Itu yang kita lagi Ya pikirkan. solusinya itu Pak, berarti harus banyak sekali busnya. Ya, Public banyak. transportation harus banyak Nah, sekali. justru kita mau beli banyak, tahun depan kita mau beli yang sedang 3.000, yang Transjakarta 1.000 lagi. Nah kita mau pakai ikat alok belinya. Kalau tender, wah gugat menggugat, sangga menyangga nggak dapat bus akhirnya. Sosialisasi mulai kapan tuh Pak mengenai itu? Kita akhir November ini datang 5 dulu, kita coba ke Tanah Abang dulu. Mungkin Jadi di biar- bisa. Iya, di tempat kita juga pengusaha-pengusaha yang bergerak di Jadi bawah orang kayak tahu kan, PAU gitu kan. daripada iklan di mana-mana, tiap hari lewat kan. Iya, betul. IWAPI juga boleh gabung, jadi orang yang duduk Iya. di bus itu Iya. tahu nih soal mau promosi apa nih soal Iya, IWAPI. iya. Jadi kursinya ada, Iya, bagus jalannya banget. ada. Ya orang duduk kan bisa ngerasain. Bisa ganti. Itu jadi yang program-program kan kita medianya di sih situ saya ya. 2 bulan saya ada Iya. musuh. Nah berikutnya kan Iya. restorannya Tasya, Bisa. selanjutnya. Ya kan, menu juga boleh, menu makanan di Iya. kursi, di apa stiker, kan boleh gitu kan. Itu jadi Bapak bentuknya bukan tender, berarti kita lembaga Sumbang boleh aja. ya? Jadi langsung kita MOU Nah. menghibahkan kepada DKI bus. Jadi ini jadi milik DKI kan. Iya. Servis semua jadi urusan kami. Iya. Nah cuma kan kalau 5 tahun nggak ganti-ganti kan pasti Iya. kurang seru Kurang gitu kan. bagus, iya. Nah kita buat perjanjian seolah-olah si penyumbang punya kewajiban memperbaharui interior dan eksterior bus tiap tahun. Selama 5 tahun. Ya mau 5 tahun selama bus masih ada, masih dipakai juga boleh. Oh boleh. Iya. Oh ya lebih. Jadi kalau bagaimana mesti beli bus yang bagus, kita sarankan beli yang ATPM, misalnya Scania atau Mercedes. Mercedes, gitu. Iya. Yang dibuat bus tingkat. Iya. Iya. Servisnya lebih mudah lagi ya Pak. Servis langsung kita kontrak ATPM pakai katalog, jadi tidak usah tender. Bikin bus tingkat kayak di New York Pak. Iya, ini Yang bisa. atasnya lagi. Gak bisa sih. Kita tadi mau buka tapi kayaknya kalau buka nanti pas Kali ya. nemu hujan, Kena ya. nanti busnya nganggur. Eh, Sayang juga terus udah kalau di New York kan kita Iya. naik enak ya. Atau mesti Naik- kayak di Turki kali Pak tetap pakai tenda. Ya, jadi kita Juga. orang nggak suka sih, orang pengennya dingin tau di dalam. Iya kalau di Jakarta gitu. Jakarta orang pengen dingin, Takut bersih. perempuan make upnya luntur, Iya. Pak. Jadi kalau kita, jadi konsepnya seperti Australia. Australia yang kayak di Fremantle atau di Perth itu kan red cat, yellow cat, blue cat gitu. Iya, iya. Jadi dia bikin kayak gitu. Terus kalau di perizinan usaha gimana Pak? Ada gebrakan nggak Pak? Gebrakan kita lagi siapkan di perdanya. membantu home industry ini Pak. Nanti izin-izin yang home industry semua ini izinnya langsung di kantor lurah saja. Oh. Jadi kita ada loncatan ke depan. Jadi seperti bank. Kalau dulu kan kalau kita ada dari ke bank kita 25 juta masih ke cabang yang lebih gede. Iya.
Kalau sekarang bank beberapa pun oke, asal kasih tahu dulu kan. Ya. Tapi dia otorisasi kan dia minta orang belakang ya, Iya. kontak ke pusat. Nanti kami konsepnya seperti itu. Jadi dia tanda tangan izin, misalnya usaha restoran macam-macam, bukan kepada dinas pariwisata lagi, bukan sudin lagi, tapi bisa di semua lurah. Tapi saya dapat otorisasi dari. Karena mohon izin Pak Ahok, nih saya dapat pesan dari ayah saya Pak. Iya. Karena kalau udah memperpanjang undang-undang izin pariwisata itu ada tarifnya Pak. Menurut ayah saya kalau ada kwitansinya sih nggak apa-apa, kita sebagai warga negara. Sekarang kalau DKI tidak perlu. Nanti kalau ada masalah datang ke saya saja. Sementara sistem belum jalan, saya jadi broker gratisnya. Terima kasih Pak. Jadi ada potong kompas kayak gitu. Sampai ayah saya tuh Langsung sampai SMS kok. Jadi kalau ada kasus ada yang meres, ada masalah apa, kasih tahu kita langsung BBM dia. Iya, Pak. Jadi cepat. Jadi bagus Pak, jadi transparan. Iya gitu Pak. Jadi ayah saya bilang gitu, kita sih nggak apa-apa lah karena kita memang berusaha di DKI. Sepanjang itu masuk kas nggak apa-apa. Itu cepat. Kan alhamdulillah dapur saya juga sudah online Pak dengan Dispenza. Alhamdulillah lah Pak. Enak kok. Saya juga suka makan. Cuman itu dinas pariwisata itu loh Pak, kadang-kadang sama di snaker ganti buku wajib lapor sekian rupiah gitu loh Pak, nih mau izin Pak. Itu mesti itu. Gitu, Langsung ada itu lapor harus lawan. Jadi pengusaha juga harus berani lawan. Karena sebagian pengusaha bilang begini, ya masih ada Bapak. Kalau tidak ada Bapak lagi kami nanti di plus katanya. Iya betul Pak. Sebenarnya tidak bisa. Justru ada saya itu mesti dibiasakan. Nanti lama-lama terbiasa. Kita punya masa kan masih ada 4 tahun ya harus dibiasakan mereka seperti itu. Dikali 2 ya Pak ya. Atau mereka juga bisa diganti kan. Nah, jadi harusnya tidak usah takut. Yang paling repot kan kalau pengusaha merasa ya udahlah masih oke bayar ya repot kan. Nah, ya, jadi nggak membantu juga. Jadi kamu lawan bersama. Kecuali dulu susah temuin saya. Iya. Nah itu bisa. Kalau udah gampang temuin kenapa? Iya. Gitu. Nah, mesti 2 periode nih Pak. Sama izin domisili dong Pak, sekalian Pak. Semua Mau sama. dibantu. Karena kalau nggak salah industri zamannya Pak Sutioso itu sudah tidak boleh Pak. Kalaupun boleh bayar dokter gigi itu pun hanya 40%. Makanya harusnya nyaman. Makanya itu mereka salah. Tapi kalau ada keluhan sampaikan kepada kami ini kita ubah. Justru tren sekarang kan orang lebih baik kerja di rumah supaya tidak macet. Iya. Pengusaha kecil menengah juga dia lebih efisien kalau rumah dan kerjanya sama gitu. Nah, itu cocok banget. Harusnya seperti itu konsepnya. Iya. Tapi kalau ada kesulitan itu harus sampaikan karena di lapangan kita belum bisa ubah semua. Iya, betul. Nah ada hal-hal yang harus kita berani potong. Iya. Sama seperti sekolah. Persyaratan undang-undang mesti 2.500 meter. Iya. Sedangkan sekolah-sekolah miskin itu 300 meter sampai SMK. Apakah karena dia tidak ada izin lalu tidak dapat bantuan pemerintah? Iya. Nah kalau mau dapat izin melanggar peraturan. Iya. Saya bilang yang dilanggar itu kalau bukan kitab suci nggak apa-apa. Kitab suci aja kita langgar kok. Iya. Iya Pak. Ya. Betul. Kenapa Pak. ya jelas-jelas buatan orang nyusahin orang kenapa tidak mau diubah? Betul Pak. Betul. Kami potong, kami tidak peduli. Karena seperti itu. saya waktu kemarin mohon izin ya Bu Ketua, saya seperti saya Pak, saya kantor saya itu dekat sekali dengan rumah. Saya ke kantor naik sepeda Pak, ayah saya naik motor. Karena saya pikir Di Bandung? di Jakarta Pak, di Kebayoran Lama. Cuma tidak keluar izin domisili Pak, dengan alasan itu perumahan. Rubah peruntukan. Iya makanya Kita Pak. lagi mau rubah Kebayoran paling parah tuh udah Iya bergeser betul Pak, soalnya. betul Pak. Nah, Bergeser. itu contoh satu Pak. Contoh kedua pada saat saya dulu juga pernah di DKI, kawan-kawan home industry ini kan ada kur Pak, yang ada kur dari BRI. Kenapa tidak bisa diserap oleh UKM? Karena apa? Perbankan minta legalitas dari izin domisili. Izin domisilinya aja nggak boleh gitu loh Pak. Memang ada daerah tertentu yang rumah memang sampai sekarang masih berdebat boleh domisili atau tidak. Tapi ini yang mau kita buat terobosan sebetulnya. Ya kan, itu yang kita lagi menyusun orang di sini sih ada masalah juga jujur aja nih. Ya sama Saya mesti bertahap. dilegalkan Pak Cipete sama Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan Pak itu udah sepanjang jalan domisilinya tetap masih perumahan, jadi Iya. belum bisa ganti itu benar. Tapi prakteknya nggak gitu ya. Tapi masalahnya dari anak buahnya Bapak suka Nah, datang untuk ATM, Pak, iya itu, Pak, Pak, itu betul saya Pak. juga ngomong jalan apa jalannya? Sama Cipete Raya apa tuh masih ada Jalan Ahmad Ahmad, Pak. Ahmad Ada Dahlan. dulu tuh Pak, daerah Kebayoran ya. Nanti Kebayoran kelihatan- baru tuh ya? Iya, Iya. daerah baru ada yang disegel, ada yang enggak, ya kan? Itu kan aneh. Sama Sama-sama kasihan usaha. kan Mbak, sama P2P
Dan izin terus Pak, mohon izin Pak. ATM. Iya Pak, setiap satpol ulang tahun 10 tumpeng. Kan kadang ngobrol sama saya, dapurnya berapa tumpeng teh? Itu Sindang Merah sampai tutup Pak. Sampai tutup Pak Sindang Merah. Terus satu lagi yang camu-camu tuh Pak, itu restoran favorit saya. Akhirnya di Panglima Polim tutup. Pasti tutup pas semua kayak gitu diperas begitu. Iya, capek gitu, kesel akhirnya ya. Capek. Nah, kalau ada apa-apa itu lapor aja. Ya kita mesti rubah. Ya mereka memanfaatkan Kelemahan. ada kelemahan hukum tapi realita ada. Iya. Jadi sepanjang semua namanya restoran-restoran di perumahan-perumahan kan udah di jalan raya itu semua. Iya. Itu semua tuh ATM. Dan kita juga rugi sebetulnya kan. Kalau kita dirubah komisi kan saya PBB kan naik, Iya. NBP naik. Betul Pak. Dan saya kira orang kalau tetangga di mana yang rumah tidak mau. Kalau Anda merasa bising karena fakta realitas sudah lebih dari 50%, ya Anda harus jual, pindah ke kampung yang lebih Iya. sepi kan. Iya. Rugi, nilai Anda sudah naik. Iya. Rumah sama komersial kan beda kan. Jadi kadang-kadang orang berdebat yang satu dua orang, ada yang orang yang tua yang memang saya nggak mau pindah, saya mau di sini. Sekarang saya sudah jadi terganggu nih, jadi rame segala macam. Saya bilang hidup ya begitu. Iya kan? Ya hidup ya begitu. Ketika kita tinggal di satu tempat tiba jadi ramai, kamu harus pikir. Kalau nggak mau ramai ya pindah ke gunung. Iya. Betul. Betul banget. Ya sederhana kan? Iya Pak, betul. Kayak misalnya ibu saya. Nah, ketika bapak saya meninggal, ya zaman bapak saya juga gitu kan. Kenapa bapak saya tidak mau tinggal di toko, di pasar? Iya. Karena dari dulu dia nggak suka. Dia dihitung dia tua seperti apa. Makanya rumah kami itu, ini komplek pertokohan kan ada blok gitu ya, Iya. naik jalan lagi. Ini baru rumah kami sampai belakang, itu naik ke bukit. Jadi rumah kami udah masuk gang, yang bukan gang namanya gang Manggis, ada jalan situ, Iya. mobil. Terus dari depan rumah, jalan dari rumah tuh jauh ke atas. Terus belakang sampai jalan lagi, ada kebun dibuat hutan, baru jalan. Jadi rumah kami itu sudah tembus ke jalan. Oh. Cuma di belakang dibuat Ada hutan. Oh, Jadi enak banget. itu betul-betul kita tinggal ya sepi. Bapak saya meninggal, suruh ibu saya pindah ke toko, ke ruko gitu ya. Iya. Dia nggak mau. Sudah terbiasa. Nah itu soal hidup aja kan. Iya. Kalau dia tidak betah ya di sini ada semua hidup. Iya, iya. Ini soal hidup aja. Iya betul. Ya saya juga nggak itu suka yang ribut gitu. Iya Pak, ayah saya kan orangnya juga orang lama ya Pak. Kalau kayak begini caranya di pariwisata, saya tutup. Silakan Anda handle 400 karyawan saya begini. Saya Nah, bilang, justru kita butuh pengusaha yang begitu, yang bisa lawan. Tahu kan? Kita jadi pengusaha ngelawan kan tidak ada yang backing belain. Iya. Nah sekarang kan bisa. Saya masuk politik juga gara-gara ngelawan gitu kok. Kan ada pepatah kuno bilang kan orang miskin nggak bisa lawan orang kaya. Orang kaya nggak bisa nantang pejabat, pasti tutup. Ya, kalau mau lawan pejabat ya jadi pejabat. Iya, betul Pak. Mesti masuk sistemnya ya Pak ya. Pabrik saya juga tutup gara-gara itu dulu. Mau berantem begitu. iya, iya. Ya. Iya, ayah saya kan gitu. Udah kalau itu tutup suruh kita ayo rame-rame ke Disnaker. Jadi kalau ada masalah seperti itu, Langsung aja ya. SMS Baik Pak. kasih tahu kita masalah di mana kita kejar. Jadi sementara sistem belum jalan, orangnya belum jalan, paksa kita juga gaya-gaya preman, kayak broker aja kan. Yang ada masalah kita turun, kita kirim orang. Baik. Kalau nggak repot. Orang kecil juga sama. Kartu Jakarta Pintar aja di kepala sekolah minta duit, ya boleh. Jadi memang moral kita ini rusak. Iya betul. Jadi persoalan bangsa ini tuh apa dengan? Persoalan utama itu fondasi dari hukum dan peraturan itu sudah buntu. Jadi kalau kita pikir apa bisa kita lakukan kalau itu? Itu pikiran orang kan? Bisa, asal kita sama-sama bangun. Betul. Lawan. Di sekolah-sekolah Pak sekarang Pak, kan Minta katanya ya. gratis. Tapi dicari jalan Pak. Oh iya. Jadi katanya Karena komite juga, Iya, kan komite main kan, komite, uang ini buku kurang, apa. ini kurang. Nah kita bilang oke, sok kalau gitu itu persoalannya di sini sekarang timbul. Dulu sekolah negeri kan jelek, yang bagus swasta. Tiba-tiba negeri sekarang bagus, Iya. yang gratis. Swasta kecil-kecil itu ambruk sekarang. Iya. Yang nggak bermodal nih, Iya. yang bertahan yang bangsa 100 jutaan per tahun. Iya. Nah, itu lain kasus kan. Nah ini kelas menengahnya dari pelit ini jadi masalah nih. Anaknya disekolahkan yang mahal, tidak mampu atau tidak rela, sok-sokan di negeri nih. Dia merasa nyumbang 1 juta 2 juta per bulan masih oke kan.
Dan dia merasa mutunya kurang. Dia panggil guru-guru dari luar nih untuk ngajar, bikin sistem itu sistem ini. Nah yang miskin gimana di dalam? Iya. Kasihan, nggak ngotot. Oke, kamu mau ngotot boleh saja. Kamu mesti alokasikan 30% mau tidak mampu. Kamu lebih tahu yang mana tidak mampu. Kalau lebih banyak tidak mampu, semua tidak mau. Kalau tidak mau, ya tidak boleh ada pungutan. Anak-anak Anda yang orang kaya setengah ini pindah aja saya bilang. Negeri bukan untuk seperti itu. Jadi kalau ada yang masih mau tutupin, sudah kita tutup sebelah mata. Nah gimana kalau ada yang miskin ini tidak mau terima, kalau yang kaya nyumbang, Anda terpaksa harus pindah sekolah. Iya. Nah dia pindah sekolah, kalau miskin kasihan juga, kalau jauh kan transport. Iya. Nah sekarang kita buat jatah 45%. Orang yang biasa pun nilai pas-pasan harus diterima, bukan diadu secara kapital gitu, secara pasar bebas. Nah supaya apa? Karena anak yang pintar yang umumnya kan les, anak orang miskin nggak bisa les. Nah begitu tes dia selalu yang menempati, harusnya negeri buat orang miskin, akhirnya dapati dari orang yang setengah-setengah kaya tadi nih, kelas menengah lah. Yang miskin kemana? Akhirnya lari lah jatah itu sekolah swasta yang tadi 300 meter persegi tadi, yang dia bayar 100.000, 150.000, itu pun ijazah nyangkut. Begitu lulus udah bisa bayar, karena miskin dan transport. Saya di sini saja mungkin udah 3 miliar kali saya tebus ijazah. Iya yang kemarin jual ginjal itu ya Pak, kasihan. Ya, kadang-kadang itu juga terlalu dipolitisir. Tapi iya sih memang. Anda bisa lapor kita, kok saya udah keluar sampai 3 miliar pakai uang operasional saya. Tebus ijazah terus, nggak cukup. Tadi belum saya kontak sekretari saya, Pak duitnya udah habis Pak bulan ini Pak, nggak bisa lagi Pak. Itu anak-anaknya kemana tuh Pak? Kerja di mana? Ya mereka lulus STM sama kerja apa dia butuh ijazah. Enggak maksudnya kalau memang bapak nanti ketemu sama yang kayak gitu, Ena mau loh Pak jadi tempat penyaluran. Ena Kita terima nih masih bisa sekolah. kan gitu Pak. Kita obatnya mereka kerja. Barangkali gitu kalau bapak nanti ketemu siapa yang ini. Saya tuh terus aja Pak kerja sama BLKD mana sama SMK 30 SMK aja. kan ya kan gitu Pak, susah banget kalau saya pernah ke SMK negeri. Orang Jakarta kita tuh malas kerja. Sebagian apa etos kerja beda dengan dari Jawa. Iya. Itu yang masalah sebuah perumahan. Sekarang mau dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bisa Jawa Barat datang bujangan nih, atau masih lajang nih datang. Dia bisa menikah. Begitu menikah gaji hanya UMP, mana bisa hidup di Jakarta. Iya Pak. Jakarta kalau kita gunakan hitungan KHR 60%, 60 item itu tidak cukup. Sekarang gaji 5 juta ya 10 juta nggak bisa beli rumah di Jakarta. Iya. Nah makanya sekarang Pemda sediakan rumah murah itu yang tidak dijual. Iya. Kalau dijual subsidi tanah langsung hukum pasar sampai Kalibata. Iya. Yang ada boleh bayar distribusi. Tapi kalau ganti orang saya pidana. Iya. Dia harus ketat. Mereka main di perumahan kok ada calon perumahan juga. Kayak rumah susun itu. Jadi memang brengsek. Jadi memang kita ini istilahnya tuh dari oknum itu dari yang melarat sampai konglomerat di Jakarta. Harus tangan besi Pak. Pasti dilawan, ajak ribut. Kalau nggak bisa ada keadilan. Nah tugas kami kan mengadministrasi keadilan sosial. Dan mengadministrasi ya kita menegakkan hukum berarti mengangkat senjata. Iya. Bukan kasar, bukan keras. Karena kan melanggar aturan. Tidak bisa. Nah itu yang kita Banyak yang mesti sosialisasikan kan kita bagus-bagus Pak. Iya Pak, apa ya Pak? Pak, jadi apa sehubungan dengan hal ini kami mohon Bapak berkenan mengukuhkan kepengurusan yang baru. Karena kita rakernas itu tanggal 21 Pak. Kami mengharapkan sebelum tanggal 21 supaya kepengurusan baru ini bisa masuk ke rakernas sudah dengan susunan yang baru. bikin suratnya. Ini Pak. Ya, ada Ada benar surat Pak. gubernur. Ya, Bukan. Pak Gubernur. Tapi nanti kalau Pak Gubernurnya nggak bisa, Pasti ke saya. pasti ke Bapak gitu. Tapi yang udah-udah Pak, kalau Pak Gubernur nggak bisa, contohnya dilemparnya jauh banget Pak. Kita tanya bebek. Bapak mau izin dong boleh bebek Bapak Iya. ya Pak? Izinnya Pak. Itu ngomongnya potong-potong, saya bilang aduh stres aku. Saya nggak bisa dikumpul-kumpulin. Waktu kita Satu baris Iya. gitu ya. kan ada orang suka gitu kan, satu baris Iya. satu baris kan. Pak, ini
gimana? Ya, iya. Makanya maksud kita tuh kalau jasa udah potong, saya copy, Langsung di forward saya ya, langsung forward tindak ke lanjuti itu. ya Pak. Ya. Jadi Pak sebelum tanggal 21 bisa kan ya Pak? Kami sih mengharapkan sekitar tanggal 17-an gitu. Jadi mau sama kamu, kan Pak tahu. Hari apa ya? Kamis. Jamnya berapa ya? Pagi aja jam Menyesuaikan 10, Bapak sudah aja. udah Kamis kan? Coba Pak, ini kosong nggak kita? Atau pelantikan di hotel lagi? Hah? Oh enggak, Kalau- bukan. Itu raker Itu mas waktu era belajar. pelantikan di sini aja Iya, kan? Iya. betul Pak, maunya di Di sini. balai agung Agung. aja. Balai Nah, Agung, dia betul. cepat. Kita koordinasikan dengan protokol. Iya, ya. Balai agung lebih cepat aja. Ya, 17. itu yang setengah jam 4 jam 8 juga biasanya masih kosong. Sembilan. Jam 9. Takutnya sudah terlambat kalau nggak. Oh udah hafal Mbak Tony. Nanti pengumumannya jam 8 Pak. Iya. Jadi pelantikan jam 9 udah Nanti mau kondean lagi. Kami bilangnya jam 8 ya Pak siap di sini. Iya. Supaya nanti kalau Pak Ahok jam 9 ya Mbak. Itu Pak, jadi nanti waktu mungkin waktu pengukuhan itu kita bisa ceritakan program-program ke depan karena memang di waktu banyak yang harus dibenahi Pak. Dan kami juga sebenarnya menyesuaikan juga dengan sekarang kegiatannya di Pemda, kalau pikir banyak pembinaan-pembinaan. Sebenarnya kan seperti startup bisnis buat menjadi anggota IWAP gitu Pak. Jadi yang mitra binaan itu diharapkan nantinya jadi pengusaha yang mandiri, artinya kan bisa jadi anggota kita juga nantinya yang pengusaha. Jadi rencananya memang ke depan DPC ini kerjanya lebih berat karena mereka harus turun ke bawah, nggak bisa hanya menunggu saja tapi harus jemput bola. Sih nggak masalah sih. Kasih tahu aja. Bikin surat seperti apa. Mungkin cari tahu SKP di mana, karena saya juga tidak kuasai terlalu banyak mau bidang apa. Tapi sih kalau ada kesulitan bisa SMS BBM atau kirim staff ke sini kalau ada butuh berkas. Iya. Biasanya kita BBM lebih cepat. Iya. Saya kadang-kadang surat masuk saja saya lihat ya Pak kirim ke dinas butuh birokrasi, saya langsung BBM aja. Masalahnya saya langsung BBM. Jadi saya lebih suka terima SMS BBM orang. Iya. Asal utuh Iya. ceritanya, jadi dengan kopi. Yang BlackBerry kita bisa lihat kan, Iya, dia udah betul. jawab apa belum. Iya. Read atau Jawab kan. deliver. Udah read, udah dia R tapi belum balas, berarti ada apa nih? Iya. Nah, itu enaknya. Makanya saya suka BlackBerry, saya bilang bukannya fanatik saya bilang, ini Tahu buat kan kerja langsung ya Pak ya. enak. Bisa Nggak bawa. WhatsApp apa yang lainnya nggak bisa. Iya, Pak. Oh, tapi ke WhatsApp kan ada contohnya. Tadinya mereka kita nggak tahu dia itu ada tandanya masuk ke dia. Tapi ada Bukan caranya yang 2 kali. Nggak 2 kali itu tadi dia masuk. Hanya Oh, bukan masuk yang aja udah dari tadi Tadi bisa dilihat terakhir dia buka WhatsApp itu kapan? Oh iya ada. Ya. Setelah nanti dia udah chat, Iya. kita bisa baca. Iya. Nah, memang WhatsApp ada plus minus ya. Kirim video lebih bisa lebih besar. Iya. Iya. Nah, jadi ini nggak enak WhatsApp itu dalam handphone itu udah masuk langsung semua langsung ke link. Iya. Iya, Mau itu bisa yang di invite. betul. Nggak bisa Wah. dibatasin ya. Iya. Jadi stres kan kayak Jadi gitu kan. panik sendiri Iya, ya jadi Pak ya. stres gitu. Sudah. Yang nggak kena pun sekarang juga yang Qten juga sama loh, lucu loh. Kayak Oh, begitu bisa juga gitu. ada Ferry. Jadi Qten yang baru ini kita punya email ganti saja, nomor ganti saja, begitu yang sama dia bisa kasih tahu teman kita sama-sama Qten nih. Hah? Ini ada teman kamu kalau kayak Facebook lucu nggak? Oh, ini ada baru. Jadi nggak bisa. Saya kaget gitu. Saya baru beli nomor baru, masukin email baru, kenapa bisa teman istri saya Ikut ada. minta add saya gitu loh? Iya. Berarti nggak ada privacy jadinya ya. Kita bisa tolak, maksudnya apa istri saya yang suruh gitu. Saya itu kaget kenapa bisa orang. Cuman kan nggak enak ya jadinya ya Pak ya. Ya, dia di invite kita tiba-tiba. Iya. Jadi dia bisa lacak nanti masukin nama yang mirip sama yang dia pernah punya. Iya. Dia udah pernah punya nih. Jadi servernya kasih tahu nih orang nama yang sama sekarang udah pakai Qten nih. Dia mau invite ke sesama Qten, sesama itu. Itu sama aja juga. Dan enaknya kita bisa itu aja, kalau ada wifi, telepon,
di luar negeri semua. Oh iya, itu iya. aja, BBM Talk BBM itu Voice ya, BBM Voice. sama video Iya. itu Bagus sekali. dia ada plus minusnya di situ. Pak, kalau boleh nanti waktu selanjutnya Bapak ajak ini ya dinas-dinas ya Pak, supaya kita tuh Nanti langsung bisa dinas apa diperkenalkan. ya? Tapi lebih baik kalau lanjut kayak jangan deh, capek. Nanti aja. Mendingan langsung kalau ada rapat undang Oh, masalah apa, ada masalah undang langsung selesai. Oh, Kalau cuma kenal itu, kalau besok juga diganti lagi buat itu. oh. Sama itu Pak, Ibu, Bu Tua mau izin ketemu sama Bu Ahok. Iya, kan boleh audiensi sama ibu ya Iya. nanti ya Kak ya. Mungkin Sampai di waktu kapan? yang terpisah kita nanti mau audiensi sama ibu. Ibu di Dekran juga. Di kelas. Iya. Di YKI ya saya kanker. Oh iya. Ada yang mau numpuk Oh Ibu di LKI juga ya Pak? YKI. Yayasan Kanker tuh punya program bagus tuh Pak. Karena kan kalau saya kebetulan di Lions Club juga kita kan bikin pap smear gratis. Nah biasanya kalau dapat deteksi toto ada yang udah stadium berapa tuh kan kita bingung uangnya nggak cukup kan Pak. Jadi kita refernya GKI dari daerah Tanjung Priok tuh Ya, Pak. kalau mau mesti di pasar-pasar tuh. Iya. Iya. Kasihan orang-orang baik. Gula juga ternyata 48% orang nggak tahu dia ribet. Iya. Kita kemarin ada stok satu asisten deputi. 500 sampai 600. Tapi kan mesti udah jatuh loh Pak segitu tuh harusnya. Justru jatuh baru tahu. Oh dia baru Sebelumnya malah dia Nggak tahu. Nggak tahu apa nggak mau tahu ya nggak ngerti sih. Orang tuh mesti olahraga lah. Nggak ada substitusi. pola hidup ya Pak. Tanah Abang gimana Pak? Udah beres sekarang? Belum beres semua saluran air masih dudukin mereka. Oh, Dia mesti Salut, kandang tapi, Pak. sempit. salut. Mana Dia mesti dipus lagi. saya waktu itu BBM mahal. Lewat Tanah Abang rasanya lain banget sekarang. Aduh enak. Pasar Minggu juga kita dulu nggak pernah lihat ruko-ruko. Iya lah, nggak lihat aslinya. Sekarang beda banget Iya, Kak. kan. Sama yang Sama paling juga. seneng yang itu Pak, Waduk Fluid. Ya, waktu itu bagus. Itu kan depan kantor Iya, Lions. bagus. Wah jadi keren Pak. Iya, kalau Bersih lagi banget. bagus banget. Mm-mm. Kita bisa mobilisasi lagi ya taman burung itu. Oh itu juga ya Pak ya. Semua. Yang kiri kanan juga mesti bertahap. Nah itu kalau kayak gitu langsung kelihatan Pak. Langsung kelihatan perubahan di Jakarta gitu dari situ. Iya Pak Pak. Gubernur caranya gitu sih. Rumah saya aja udah sekarang yang panjang sebelah rumah udah dung gitu Pak. Gimana? Saya kan di Kuala Lama dekat itu Pak, Sanggerahan yang dekat Mediterania. Oh yang ribut yang apartemen itu. Iya, Tapi iya, dia Pak. punya izin semua lengkap. Makanya Iya. kacaunya DKI kita masuk banyak sekali yang kita kira pelanggaran lengkap izinnya. Tapi Dan sama gimana Bapak dapat izinnya? Nah itu Kita kalau mau cabut panjang PTON segala macam jadi panjang. Tapi sama Bapak kan dihancurin dari sisi kanan. Ya ada kita hancurin ya nggak boleh. Ya, maksudnya kalau ada pendapat kita PTON juga pasti kita sering kalah di pengadilan. Karena nggak ada dana buat nyogok juga kan. Jeruk makan jeruk dong Pak. Sering kalah. Nah kalau taman yang Barito tuh mau dibikin apa Pak? Saya lihat dibongkar tuh yang di tanah jalur hijau belakangnya pasar Saya burung. nggak tahu. Jadi semua taman konsepnya itu kita pengen ramah anak, ramah untuk masyarakat untuk bisa beraktivitas. Sehingga nanti juga kita pengen ada tempat-tempat PKL juga bisa masuk yang rapi, ditata gitu. Nah itu kan Bapak kan bikin yang setiap bulan ya pasar malam yang inti. Nah, kita mau cek, belum tentu ini bisa beres, kita bisa pindahin. Ini dalam rangka membina mereka punya tempat, punya waktu jualan. Ya, Jakarta terlalu padat kan. Iya. Kita lagi hukum mereka nih, tidak boleh di jalan. Jadi Iya. dia mesti buka tertentu. Kalau Monas ini kan untuk tes. Ini masalah macet. Tapi kan Karena cuma kalau Monas satu kali dalam satu bulan kan? tiap minggu. Oh setiap minggu. Tapi kan Monas masih dibuat bawah tanahnya, hubungan dengan Gambir, bus. Kalau MRT jalan nanti, bahwa kita mau bikin Tanjung Sudirman ini tempat yang menyenangkan dari Blok M. Di kota tua. Ya orang tur ke sini tuh ya senang aja gitu. Iya, benar, Pak. Ya mau produk apapun, produk-produk yang kreatif UMKM nggak punya modal, ya di Kranasda kita buat showroomnya di Monas, di bawahnya. Jadi underground gitu Pak. Nah, jadi supaya inti kan mesti ada showroom yang tidak perlu bayar dulu kan, ada grace period mungkin 6 bulan gitu loh. Tapi underground itu dananya dari mana Pak? Kita invest, DKI ada duit kok. Banyak. Pak itu kota tuanya, gedung-gedung tuanya nggak Itu dikerjasamakan punya sama BUMN. swasta. Kita lagi mau minta pusat
kasih kepada kami. Lagi dikerja desain semua udah. Iya, cuman kafe Batavia aja Pak yang ada di situ. Ya itu aja udah ganti pemilik berapa kali. Iya, makanya. Boleh ya Pak Iwapi nanti diajak mengelola gedung-gedung kayak misalnya yang ada pusat. Kita lagi minta dari pusat. Karena itu berapa itu pusat. Oh. Kalau nggak salah ada pengelola sendiri kan Kota Tua apa? Kita ini mau bikin semacam kawasan ekonomi khusus di situ. Oh, Ya, itu sih nggak masalah, ada produk-produk apapun masuk aja gitu. Ya, itu satu lagi ya, si geser ya. Iya, iya. Geser. terima kasih banyak Pak. Jadi Jadi, insya Allah kita ketemu lagi sebelum tanggal 21 ya Pak. jadi diatur sama Tommy aja. Pak mohon izin foto mungkin ini agak sedikit.